belajar biologi yuk. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai evolusi, yaitu teori asal-usul kehidupan. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baiklah, sebelumnya kita sudah bahas ya, bahwa evolusi itu adalah perubahan makhluk hidup dalam waktu yang lama dari generasi ke generasi. Nah, untuk teori asal-usul kehidupan ada beberapa macam teori ya. Teori yang pertama muncul yaitu adalah abiogenesis. Abiogenesis berasal dari kata a artinya tidak dan bio artinya hidup. Nah, di mana abiogenesis ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup atau benda mati. Jadi makhluk hidup tercipta secara spontan dari benda mati atau generatio spontanea. Tokohnya yaitu Aristoteles, di mana dia mencoba ada sebuah keratan daging, lalu daging itu lama-lama akan membusuk. Ketika dia membusuk, maka akan datang lalat dan muncul larva lalat. Nah, jadi di sini dia akan menyatakan bahwa larva lalat berasal dari daging yang busuk. Kemudian didukung oleh John Needham, di mana dia mengatakan bahwa air kaldu yang dipanaskan tapi tidak sampai mendidih lalu didiamkan sehingga air kaldu itu lama-lama menjadi keruh dan banyak mikrobanya. Artinya mikroba berasal dari air kaldu. Nah, teori yang berikutnya yaitu biogenesis. Biogenesis adalah teori yang berlawanan dengan teori abiogenesis, di mana teori ini tercipta untuk menentang teori abiogenesis karena mereka mengatakan bahwa makhluk hidup tidak berasal dari benda mati, justru juga berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Jadi, makhluk hidup bukan berasal dari benda yang mati, melainkan dari makhluk hidup sebelumnya yang bereproduksi. Nah, siapa saja tokohnya? Yang pertama yaitu Francisco Redi, seorang dokter Italia. Kehidupan yang lebih tinggi tidak muncul secara spontan katanya ya. Jadi dia melakukan percobaan keratan daging di dalam wadah toples yang terbuka. Lalat berhasil mendekat dan masuk sehingga dia akan bertelur, maka menghasilkan larva lalat. Kemudian ada toples sama berisi keratan daging, ditutup dengan kain kasa. Udara tetap dapat masuk sehingga daging juga membusuk. Lalat mendekat tapi tidak terdapat larva lalat. Lalu ada toples yang tertutup rapat, artinya udara tidak dapat masuk. Nah, daging di dalam daging tidak terdapat larva lalat. Jadi dia menyimpulkan di sini larva bukan berasal dari daging yang busuk, tapi dari lalat yang berhasil masuk dan bertelur. Nah, teori ini masih ditolak oleh teori abiogenesis ya, oleh para pendukung abiogenesis karena tidak berlaku untuk mikroba katanya. Oke. Kemudian berikutnya akhirnya muncul Lazzaro Spallanzani. Dia juga ikut melakukan percobaan untuk menentang teori abiogenesis. Jadi dia memasak air kaldu, dipanaskan. Jadi ada dua tabung ya, di mana sama-sama berisi air kaldu, lalu sama-sama dipanaskan, kemudian didinginkan. Maka yang pertama air kaldunya dibiarkan tetap terbuka dan yang kedua tertutup rapat. Nah, air kaldu yang terbuka dia menjadi keruh dan terdapat organisme. Sedangkan air kaldu yang tertutup tidak terdapat organisme. Masih ditolak oleh para pendukung abiogenesis karena mikroba membutuhkan udara katanya ya. Jadi yang tertutup ini udara tidak dapat masuk sehingga tidak terdapat mikroba. Artinya menurut mereka, pendapat mereka masih benar karena udara termasuk komponen abiotik dalam ekosistem ya. Komponen abiotik atau komponen tak hidup. Artinya mikroorganisme berasal dari udara. Nah, lalu muncul Louis Pasteur. Dia melakukan percobaan
air kaldu sama air kaldu, tetapi menggunakan tabung yang berbentuk seperti leher angsa. Ini dibiarkan terbuka supaya udara tetap bisa masuk. Nah, air kaldunya dipanaskan, lalu mikroba yang berasal dari udara ya, yang dibawa oleh udara masuk, tetapi tertahan di leher tabung di sini. Nah, kemudian dibiarkan didinginkan, air kaldu tetap jernih, tidak ada mikroorganisme. Artinya, walaupun udara tetap dapat masuk, karena mikroba itu dibawa oleh udara, tetap dapat masuk, tapi tidak dapat membuat ini menjadi keruh dan mengandung mikroorganisme. Lalu setelah beberapa lama, akhirnya tabung ini ia dimiringkan sampai air kaldunya dapat menyentuh leher di sini, sehingga tercampur dengan mikroba, maka air kaldu barulah dia menjadi keruh dan mengandung mikroorganisme. Maka Louis Pasteur ini mampu menghilangkan atau meruntuhkan teori abiogenesis. Lalu teori berikutnya yaitu teori evolusi kimia, di mana tokohnya yaitu Harold Urey dan Stanley Miller. Jadi Harold Urey dan Stanley Miller ini adalah dosen dan mahasiswanya, ya. Apa yang mereka simpulkan bahwa kehidupan dimulai dari atmosfer yang kaya molekul CH4, NH3, H2O, dan H2. Jadi kehidupan dimulai dari atmosfer yang kaya molekul metana, amonia, air, dan hidrogen. Karena adanya loncatan listrik akibat halilintar dari sinar kosmis, terjadinya asam amino yang merupakan awal kehidupan. Jadi seperti ini ya percobaannya. Ini air yang dia masak ya, air mendidih. Jadi dia buat tabung sedemikian rupa, dengan konsep sedemikian rupa. Ini ada keran untuk memasukkan gasnya, Ini air dididihkan, lalu nanti dia akan menguap, uapannya ke sini. Lalu di sini ada percikan listrik sebagai pengganti halilintarnya ya. Jadi dibuat semacam halilintar buatan ya, percikan listrik di sini, bilik reaksi. Nah, ketika air mendidih ya, ini dimasukkan gasnya ya, gas yang tadi. Air mendidih, menguap, kemudian terus mengalir masuk ke sini. Ini adalah bilik reaksi. Terdapat campuran gas yang tadi ya, metana, amoniak, hidrogen, dan air dan hidrogen. Lalu terkondensasi, ada tetesan-tetesan embun air di sini, kondensasi cairan dengan molekul kompleks. Nah, tetesan embun inilah yang dipercaya merupakan awal terjadinya kehidupan. Di sini ada keran untuk testing sampel. Lalu kemudian yang terakhir yaitu teori evolusi biologi, di mana tokohnya yaitu Oparin mengatakan kehidupan pertama terjadi di cekungan pantai yang bahan-bahannya dari lautan yang biasa disebut dengan subpurba. Baiklah, itu saja bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.